Tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Topik 2. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara pada bagian demonstrasi kontekstual. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara disusun oleh saya, Nganjufri. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan, yaitu untuk peri kehidupan bersama, ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, dalam artian merdeka batin, dan menjadi mandiri dalam artian merdeka lahir. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun peserta didik menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa diperintah oleh orang lain. Sebagai seorang guru, harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan memperhatikan kodrat atau kondisi dari peserta didik agar peserta didik dapat merasakan merdeka dalam belajarnya. Selanjutnya, Bapak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun, sedangkan peserta didik seperti biji yang tumbuh. Artinya, guru menuntun peserta didik agar dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar dan mengembangkan segala potensi yang ada di dalam dirinya. Peserta didik juga perlu memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan peserta didik lain. Oleh sebab itu, tentunya tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain atau menjadi manusia dan anggota masyarakat. Beliau juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dengan selalu mempertimbangkan potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar di Indonesia. Lalu, apa yang kemudian menjadi relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang? Filosofi Ki Hajar adalah filosofi tentang perubahan. Dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi 2. Pertama, kodrat alam, dan yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat alam adalah terkait dengan alam tempat di mana masyarakat itu berada, seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kalau alamnya daerah pertanian itu berbeda dengan daerah pegunungan, atau daerah pantai yang 2 musim itu berbeda dengan 4 musim, dan seterusnya. Ki Hajar bercerita bahwa kalau orang Belanda melihat orang Indonesia itu boros, karena orang Indonesia alamnya sangat ramah sekali, sehingga tidak mungkin pernah berpikir untuk masa depan yang terlalu jauh karena alamnya selalu menyediakannya. Sedangkan orang Indonesia melihat Belanda itu pelit, tapi ini karena Belanda dibentuk oleh alamnya juga, karena dia harus hidup 4 musim. Dia harus berhemat karena nanti ketika datang musim dingin tidak ada lagi yang bisa tumbuh atau pertanian tidak bisa bergerak. Jadi ini kodrat alam yang membentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan sebuah masyarakat. Lalu juga ada kodrat zaman, bagian kedua dari kodrat keadaan. Kodrat zaman ini berarti bahwa meskipun alamnya sama seperti keadaan daerah Makassar atau daerah Mamuju dan lain sebagainya, tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Makassar tahun 1950 berbeda dengan Makassar tahun 2020 dan akan berbeda dengan Makassar tahun 2050 dan seterusnya. Masing-masing zaman itu memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Pada saat ini, tantangan kita adalah bagaimana menjamat revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Percepatan revolusi teknologi ini sangat luar biasa dan ini merupakan tantangan yang pada zaman ini yang sedang kita hadapi. Lalu yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Kalau tadi kodrat keadaan, yang kedua ini prinsip melakukan perubahan. Di sini ada yang namanya asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam melakukan perubahan menurut Ki Hajar, kita harus melakukan sebuah dialog kritis dengan sejarah. Kita harus menjaga nilai-nilai utama dari masyarakat. Kita harus hilangkan pada identitas utama dari sebuah masyarakat. Ini walaupun perubahan itu tidak dapat menjawab konteks zaman, tapi nilai esensi budaya masyarakat itu harus tetap dipegang. Tetapi juga harus ada dialog kritis sehingga bisa terus berubah jadi kontinuitas.
dan ini bisa terjaga dengan baik. Yang kedua, harus konvergensi. Maksudnya, perubahan yang kita lakukan itu harus menuju pada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi dalam konteks konvergensi ini, pendidikan itu harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan kita. Yang ketiga adalah konsentris. Jadi meskipun menuju pada nilai-nilai yang sama, sumbu yang sama, tapi tetap harus menghargai perbedaan yang ada. Karena kalau konsentris itu ibarat planet berputar sesuai dengan sumbunya, sesuai dengan orbitnya, tidak bisa dicampur-campurkan. Karena itu, pendidikan itu harus menghargai keunikan. Karena itu, juga pendidikan itu harus memerdekakan. Biarkanlah masing-masing berputar pada sumbunya, beredar sesuai dengan orbitnya. Lalu yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah di sini adalah budi pekerti. Maksudnya apa? Ada dua kata di sini, ada budi dan pekerti. Budi itu menurut bahasa Ki Hajar ada 3 komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu artinya pikiran, rasa itu perasaan, karsa itu adalah kemauan, dan pekerti itu maksudnya tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ini harus menjaga terjadinya perubahan tersebut. Ada olah cipta menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan rasa dengan memperkuat kemauan, dan olahraga menyehatkan jasmani, sehingga pendidikan itu harus holistik, harus seimbang, tidak bisa timpang. Kalau pendidikan ini bisa melakukan dengan seimbang, ini akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa kita pada kebijaksanaan. Dengan kata lain, jika kita melakukan pendidikan yang seimbang, tumbuh kembang anak secara holistik, ini akan menghadirkan banyak insang-insang yang penuh kebijaksanaan. Sebaliknya, jika kita melakukan pendidikan dengan timpang, maka kita akan menciptakan masyarakat yang langka, bahkan mungkin hampa dengan kebijaksanaan. Pada akhirnya, semua disiplin ilmu harus menuju pada kebijaksanaan.